Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, saya sebelumnya minta maaf mau menyampaikan sedikit materi yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran mendalam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 4 Agustus yang bertempat di SD Negeri Panulisan Timur 02. Adapun tujuan dari pemimbasan pembelajaran mendalam ini yaitu untuk menyebarluaskan pemahaman dan praktik kepada rekan guru. Pemahamannya seperti apa? Yaitu pemahaman mendalam, di mana di situ kita harus meningkatkan keterlibatan, mendorong kreativitas dan mengembangkan pemikiran kritis dari peserta didik, atau sekarang diganti katanya menjadi murid, tidak peserta didik lagi. Kemudian bentuk praktiknya untuk rekan guru semua diantaranya itu kolaborasi efektif, inisiatif berbagi, dan sesi pelatihan. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa mengembangkan proses pembelajaran mendalam itu kita harus didahului dengan pola pikir. Dari pola pikir yang kita bentuk, nanti kita akan melakukan sebuah tindakan, dan dari tindakan yang sudah kita lakukan itu kemudian nanti akan mendapatkan hasil. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri kita tercinta, beliau berkata atau membuat kutipan, kalau orang berpikir dengan grow mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Menurut kutipan dari Profesor Abdul Muti. Bapak Ibu, untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang mendalam kepada peserta didik, kita harus bisa merubah pola pikir tetap kita ke pola pikir bertumbuh, bukan bertumbuh besar. Pola pikir tetap itu dimulai seperti belajar. Mungkin kalau dahulu kala, bukan dahulu kala, zaman dulu ya, dulu kita mungkin mengenal dengan cara belajar, cara mengenal PPT. PPT itu artinya pola pikir tetap. Kemudian kita harus berkembang dengan menyadari bahwa kita itu mempunyai pilihan. Setelah itu baru kita berbicara kembali dengan suara PB. Dan hasilnya nanti kita akan melakukan aksi dari suara PPB tersebut. Ini contoh dari suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Salah satu contohnya, biasanya kita di dalam hati akan berkata, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Artinya kita sudah menyerah. Tetapi kalau kita memiliki pola pikir bertumbuh, Bapak Ibu pasti akan berkatanya lain. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Mungkin kalau kata Pak Guru olahraga itu ibaratnya kalau kita sudah jatuh kita harus mencoba lagi untuk bangkit dan bangkit. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Di situ ada banyak beberapa perbedaan dari suara pola pikir tetap dengan suara pola pikir bertumbuh. Dan kita berada di mana? Kita berada di mana? Karena kalau saya sendiri jujur kelemahan banyak, tetapi dari kelemahan tersebut selalu berusaha untuk menjadikan modal lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam. Pengertian dari pembelajaran mendalam yaitu merupakan pendekatan
yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, ini Bapak Ibu yang dinamakan dengan BBM. BBM itu adalah prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ini prinsip yang pertama, yaitu yang berkesadaran. Kemudian prinsip yang kedua, bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu menggembirakan, di mana pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Bisa contoh kecil untuk menggembirakan saat peserta didik atau murid berhasil menjawab sebuah pertanyaan, Bapak Ibu mungkin bisa memberikan sebuah pujian, ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi bahwa pembelajaran mendalam itu melibatkan dari olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Olah pikir di sini itu merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif serta kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kemudian olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Mungkin ini lebih ke pendekatan agamanya ya Bu ya? Iya. Kemudian olah rasa ini sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Mungkin kalau dalam agama hablum minanas ya. Kemudian yang keempat itu olahraga, merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Mungkin ini berkaitan erat dengan Pak Guru olahraga. Iya, karena olahraga ya. Nah, ini Bapak Ibu, dari kegiatan pembelajaran mendalam itu kita harus menghasilkan 8 dimensi profil lulusan. Agar mudah memahaminya, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkannya dengan bernyanyi. Gimana Bu nyanyi? Tidak bisa Ada nyanyi. yang bisa menyanyikan lagu 8 dimensi profil lulusan? Belum ada. Belajar bersama sekarang Bu, Oke, boleh? belajar bersama. Berdiri. Ya, boleh, silakan kalau mau. Siap. Nadanya nada balonku ada 5. Mari kita Siap, 1, 2, 3. Mari kita pahami 8 profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan.
berlaku 8 dimensi profil lulusan. Seperti yang pertama, keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewargaan, pengenalan kritis. Keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan yang kedelapan, komunikasi. Nah, untuk membentuk 8 profil, untuk menghasilkan 8 profil lulusan tersebut, kita harus membentuk sebuah kerangka pembelajaran. Di sini ada 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah praktik pedagogis, yang kedua kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang keempat pemanfaatan digital. Apa itu praktik pedagogis? Nah, ini strategi mengajar yang dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru menjadi kolaborasi bersama. Intinya kita harus kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual ini dirancang secara fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Kemudian kerangka yang keempat yaitu pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital ini memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Pemanfaatan digital ini bisa mungkin Bapak Ibu menerapkan YouTube, atau mungkin dengan adanya coding kita bisa menerapkan animasi-animasi pembelajaran ya Pak. Dari coding nanti dibuat apa, permainan-permainan itu termasuknya ke dalam pemanfaatan digitalisasi. Kemudian selanjutnya yaitu di sini adalah contoh dari kerangka pembelajaran pedagogis. Ini pembelajaran mendalam ini dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogis dengan menerapkan 3 prinsip tadi sudah, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ini contohnya dari praktik pedagogis. Pembelajarannya berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, kolaboratif, pembelajaran STEAM, dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bisa bentuk dari prakteknya itu diskusi, peta konsep, explain organizer, kerja kelompok. Kemudian dari kemitraan pembelajaran itu contohnya kita menggunakan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu siapa saja? Ada yang namanya kepala sekolah, pengawas sekolah, Bapak Ibu guru ya, kemudian peserta didik atau mungkin komite juga bisa dilibatkan di dalamnya. Nah, kemudian lingkungan luar sekolah ini ada mungkin kalau MGMP untuk SMP mungkin ya. Yang kita KKG ya Pak ya? Betul. KKG mungkin. Kemudian melibatkan dunia industri, kalau kita mah jarang ya. Kemudian ada masyarakat. Nah, kemudian contoh selanjutnya di lingkungan pembelajaran. Ini contohnya budaya belajar. Kemudian ada ruang fisik dan ruang virtual. Budaya belajar itu dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan.
Kalau optimalisasi ruang fisik itu sebagai proses interaksi langsung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan kenyamanan serta mendukung pembelajaran mendalam seperti di ruang kelas. Kalau kita mungkin hanya punya ruang kelas, ruang perpustakaan, karena kalau untuk laboratorium kita tidak ada, kemudian apalagi ruang konseling. Kemudian pemanfaatan ruang virtual itu untuk interaksi atau transfer ilmu penilaian pembelajaran tanpa keterbatasan ruang fisik. Nah, untuk selanjutnya ini contoh pemanfaatan digital pada kerangka pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, merancang dan mengelola kelas digital, manajemen perencanaan pembelajaran berbasis proyek, desain bahan ajar visual dan infografis, pembuatan konten ini. Nanti Bapak Ibu bisa berguru ke yang coding untuk pembuatan konten interaktif sebagai pemanfaatan digital dalam pembelajaran mendalam di kelas. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya itu bisa pembelajaran sinkronus, kolaborasi daring, pembelajaran asinkronus. Kemudian asesmen pembelajarannya pembuatan tes otomatis, evaluasi orisinalitas dan kualitas tulisan, tes formatif berbasis interaktif. Mati lampu. Mati lampu. Itu video majalah. Nyokon main kayak lagi. Kelas 5 aja, kelas 6 juga mau selesai. Kan baik nggak sampai dia ada sama. Itu kita marah cari gitu. Apa yang gambarnya? Tuh tuh kita. Iya mau pengen lah. Mungkin kan tinggal dihapus dia ini. Kemudian urgensi penerapan pembelajaran mendalam, yaitu meningkatkan keterbatasan siswa, membangun keterampilan kritis, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, menyiapkan masa depan siswa. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah ada pembelajaran mendalam, yaitu tentang prinsip pembelajaran mendalam, di mana berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang tahu disingkat itu BBM. Ya. Kemudian peran guru dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama itu sebagai aktivator, di mana guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi, serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Peran yang kedua sebagai kolaborator. Guru membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan dudika dalam mitra lainnya dalam mengembangkan dan berbagi pengalaman nyata dalam penerapan pembelajaran mendalam. Kemudian yang ketiga, pengembangan budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mandiri. Ini pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam, di mana disingkatnya 3M, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
Pengalaman belajar yang menciptakan proses yang dialami individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Pengalaman ini terjadi di berbagai lingkungan, mungkin saja tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin di tempat kerja atau di rumah, tempat bermain, dalam kehidupan sehari-hari murid. Kemudian memahami dalam pendekatan pembelajaran mendalam adalah fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, mendorong peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar peserta didik dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jenis pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Kemudian mengaplikasikan itu merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Nah, hasil dari tadi memahami kemudian mengaplikasikan. Nah, yang terakhir adalah merefleksi. Merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Nah, di sini ada contoh penerapan dalam aspek pengetahuan dari pengalaman belajar. Pengalaman belajar merefleksi ini pada topik fotosintesis. Merefleksinya, peserta didik mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas dan menyadari perannya terhadap isu nyata seperti ketersediaan pangan, perubahan iklim, dan sebagainya. Kemudian mengaplikasikannya, peserta didik menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan isu ketersediaan tanaman pangan. Memahami, peserta didik menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antar proses fotosintesis. Nah, kemudian untuk asesmen dalam pembelajaran kemudian pada asesmen dalam pembelajaran itu ada asesmen dalam pembelajaran mendalam itu ada beberapa jenis, dan asesmen ini sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen ini dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian. Prinsip pada asesmen pembelajaran mendalam itu ada 3. Yang pertama berkeadilan, yang kedua edukatif, dan yang ketiga objektif. Kemudian asesmen pada pembelajaran mendalam ini mendorong adanya transferable skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan sikap dan keterampilan pada kehidupan nyata. Tujuan dari diadakannya asesmen ini yang pertama untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai oleh murid. Kemudian yang kedua merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Dan yang ketiga memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman.
Nah, asesmen pada pembelajaran mendalam itu ada yang namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif ini adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Jadi asesmen formatif ini bisa berupa asesmen di awal pembelajaran atau asesmen di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, misalnya ini asesmennya dilakukan pada saat kenaikan kelas, kelulusan, ini dinamakan asesmen sumatif. Kemudian asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam itu adalah asesmen formatif dan sumatif dengan menekankan pada asesmen autentik dan holistik. Autentik itu yaitu penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus pada proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu menekankan pada holistik, penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu. Nah, kemudian Bapak Ibu, asesmen pada pembelajaran mendalam ini ada asesmen penilaian formatif itu berupa asesmen as learning, ada istilahnya asesmen for learning. Asesmen as learning itu asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran, namanya asesmen as learning. Kalau asesmen for learning itu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Tadi asesmen as learning itu contohnya bisa membuat jurnal reflektif atau membuat checklist kemajuan belajar peserta didik atau murid. Kemudian kalau asesmen for learning itu bisa berupa peta konsep, umpan balik. Kemudian penilaian sumatif ini dinamakan istilahnya assessment of learning. Ini untuk mengukur ketercapaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Ini contohnya bisa berupa tes lisan, bisa berupa tes tulis, atau laporan, atau bahkan membuat proyek. Nah Bapak Ibu, mungkin penyampaian materi dari saya cukup sekian. Untuk kurangnya saya minta maaf. Untuk materi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Risa Herni Astuti. Sumatifnya Ya, waktu dan tempat kami persilakan untuk pemateri selanjutnya. itu Bu Dede sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya jika penyampaian pengimbasan pembelajaran mendalam yang akan saya lanjutkan nanti kurang dipahami dan tidak maksimal. Mohon maaf. Mungkin batas pemahaman saya berbeda dengan yang lain, jadi mungkin hanya sebatas seperti itu ya. Saya akan melanjutkan modul yang ke-6 ya. Tadi Bu Neng sampai asesmen kan? Ya. Sekarang saya akan membahas perencanaan pembelajaran mendalam. Gimana? Di sini ada strateginya dalam mengimplementasi pembelajaran mendalam ya. Penggunaan strateginya ada dalam aspek pembelajaran, yaitu ada kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, ekosistem, peran guru, kepala sekolah dan pengawas, serta manajemen dan pengawasan. Bagian ini juga merupakan gambaran yang menjelaskan tentang peluang, tantangan, dan implementasi pembelajaran mendalam, baik di jenjang pendidikan mulai dari
PAUD sampai dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, dalam karakteristik kurikulum yang digunakan dalam implementasi pembelajaran mendalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dinamis, fleksibel, dan responsif. Ya. Yang kedua, berpusat pada peserta didik, baik terhadap minatnya, motivasinya, rencana atau passionnya, dan bakat peserta didik, memberikan kesempatan untuk personalisasi dan memberi ruang bagi peserta didik untuk menjadi agen dalam perjalanan pembelajaran mereka. Yang ketiga, pembelajaran terpadu. Ya. Yang keempat, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Yang kelima, pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi digital. Karena kita eranya sekarang digital, jadi itu harus dimasukkan ke dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Lanjut dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Sebelumnya kita harus mengidentifikasi, ya. Isinya, pertama mengidentifikasi kesiapan murid. Yang kedua, memahami karakteristik materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Jadi, di situ kan ada 8 yang sudah disampaikan oleh Bu Ratnesi tadi. Ada 8, dalam 8 dimensi lulusan itu, ya, tidak perlu semua dipilih ya Bu ya. Yang paling dominan, misal di situ ketakwaan, berarti yang di checklist ketakwaan. Atau Ibu bisa menulis ketakwaan, di situ Ibu bisa menguraikannya, itu lebih baik. Tapi kalau hanya misal di checklist saja, komunikasi, ya tidak apa-apa. Atau kolaborasinya tinggal di checklist. Tapi kalau Ibu sudah lebih paham lagi, bisa diuraikan di sampingnya ada tulisan. Misal, yang kolaborasi apa? Anak diskusi. Biasanya itu kan berkolaborasi ya. Ya. Terus kalau anak mengerjakan tugas masing-masing ya, itu nanti Bapak Ibu bisa memilih mandiri di checklist. Seperti itu ya Pak Bu. Yang kedua, desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran ada menentukan tujuan pembelajaran, ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kurikulum Merdeka itu tidak berubah, tetap seperti yang kemarin, cuma pendekatannya menjadi deep learning, ya. Jadi kita menambahkan baik dalam dimensinya, kalau yang dulu, ya sesudah identitas umum bisa dibukalah, ada contohnya mungkin, ya. Dalam identitas umum, setelah itu kan di bawahnya ada ya tujuan pembelajaran. Nah, di bawahnya ada dimensi. Kalau dulu kan profil pelajar Pancasila, sekarang berubah menjadi 8 dimensi profil lulusan. Seperti itu. Ya, langsung ke yang kedua, menentukan kerangka pembelajaran. Ya, itu baik praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital, semuanya diuraikan, ditulis. Bisa ya. Bisa berupa kolom menjadi 2 bagian, atau Ibu bisa menulis seperti biasa, diuraikan seperti itu, tidak apa-apa. Itu versi Ibu yang terbaik saja, versi Ibu Bapak yang terbaik. Tidak perlu, oh dong, iya mau mungkin masalah, tidak ada yang salah Pak Bu. Membuat rencana pembelajaran, yang salah itu yang tidak membuat, yang tidak punya pegangan, yang tidak punya panduannya. Begitu Bu. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Dalam pengalaman belajar, ya, yang pertama merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mungkin ada di dalam kegiatan pendahuluan, misal, ya, anak dipersiapkan untuk berdoa, ya, berdoa. Nah, itu bisa kalau Ibu tidak membuat kolom 2, sebelahnya bisa dituliskan berkesadaran, bermakna, ya. Atau bisa Ibu setelah tulisan seperti itu, dalam pendahuluan kan ada anak dipersiapkan untuk berdoa. Itu bisa dikurung, ditulisin.
prinsip berkesadaran, masuk ke situ. Anak kan kalau berdoa sadar kan Bu, itu melakukan itu sadar, ya, dan bermakna, ya. Terus kalau ada dalam pembelajaran sebelumnya ada ya, ice breaking, ya, ice breaking itu kan bisa masuk dalam menggembirakan, gembira, anak-anak melakukan itu gembira, sadar dan gembira, ya. Seperti ibu-ibu sekarang kayaknya ngantuk ya. Ya, buat ice breaking sendiri nggak apa-apa ya? Kan biar tidak ngantuk buat ice breaking sendiri. Tuh, udah senyum aja berarti udah gak jadi ngantuk. Dilanjut saja. Ya, yang selanjutnya, yang kedua, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ya, seperti yang sudah kemarin ada dalam kegiatan inti, misal itu dalam memahaminya sebelah mana, ya. Misal anak sedang mendengarkan guru menerangkan, ya, itu anak kan memahami, berkesadaran, bermakna, memahami bahwa gurunya sedang menjelaskan. Kalau dalam merefleksi mungkin anak bisa dalam presentasi, ya, mungkin itu anak udah merefleksi. Selanjutnya dalam asesmen. Asesmen itu bisa dilakukan pada awal pembelajaran, yang kedua pada proses pembelajaran, dan yang ketiga pada akhir pembelajaran. Ya, selanjutnya kita misal ini dalam mengidentifikasi kesiapan murid, ya. Itu bisa dilakukan dengan analisis pengetahuan awal, bisa melakukan observasi dan refleksi, bisa dengan inventarisasi gaya belajar dan minat, bisa dengan analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, bisa dengan konteks sosial dan emosional. Ya, lanjut. Dalam mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran, di situ ada beberapa hal ya Bu. Bisa mengenali sifat dasar mata pelajaran, ya. Apakah menekankan konsep, keterampilan atau karakter, menganalisis kompetensi, ya, baik yang pengetahuan esensial dan aplikatif, ya. Seterusnya memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafalan. Yang selanjutnya mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata, agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Yang selanjutnya mengidentifikasi potensi mata pelajaran terhadap pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Yang terakhir, memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai mata pelajaran. Ini udah disampaikan ya tadi. Karena nyawa dalam pembelajaran mendalam, nyawanya itu ada 8334 ya Bu ya. Ya, ada 8 dimensi profil lulusan, terus 3 prinsip pembelajaran, ya. Ada 3 pengalaman belajar dan 4 kerangka pembelajaran mendalam, ya. Sebelum dilanjutkan, mari kita tepuk semangat. Salam, ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, se, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Ya, semangat Ibu biar tidak ngantuk ya. Mari kita lanjut dengan desain pembelajarannya ya Bu. Bapak Ibu, bapaknya kita sebut baik, ada satu sih masalahnya. Lanjut dalam desain pembelajaran, kita menentukan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran diturunkan dari capaian pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu yang pertama kompetensi ya, kemampuan murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Tujuan disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan ya. Jadi pertanyaan panduan yang dapat digunakan dulu antara lain secara konkret ya, kemampuan apa yang perlu murid tunjukkan ya, yang
kedua, panduannya tahap berpikir apa yang perlu murid tunjukkan. Yang kedua, konten pada lingkup materi berupa pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Di sini ada The Solo Taxonomy ya Bu, bisa dilihat dan dipahami. Mungkin ini sudah pernah Ibu pelajari pada saat kuliah, juga sudah ada ya. Dilanjut saja. Kata kerjanya dilanjut. Nah, di sini pada pembelajaran ranah kognitifnya ya. Pada taksonomi Bloom ya. Di situ ada 5 ya. Ada mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami, dan mengingat. Ada 6M waktu dulu kita ya. Sekarang kalau yang taksonomi Solo ya, ada isinya berpikir abstrak yang mendalam, relasional, multistruktural, unistruktural, dan prastruktural. Sekarang kita berpindah dengan pendekatan deep learning ya, di mana isinya ada merefleksi, ada mengaplikasi, ada memahami. Harusnya kita kan memahami dulu, tetapi karena kita mengikuti dari urutan taksonomi Bloom, berarti ya mencipta, mengevaluasi itu anak dalam tahap merefleksi, menganalisis dan menerapkan itu merupakan aplikasi, dan memahami dan mengingat itu merupakan memahami. Misal dalam tujuan pembelajaran, peserta didik ya mampu memahami, ya berarti itu memahami ya. Peserta didik mampu menganalisis, ya berarti itu maksudnya ke aplikasi. Bisa Ibu tulis di belakangnya tulisan dalam kurung mengaplikasi lah, ibaratnya kalau Ibu nggak mau memisah lagi dalam kotak-kotak ya, maksudnya di kotak lagi di kurungan melah di sini barunya ditulisan di sini. Nah, daripada cenah lah budak kos ayah ya tapi ada mau rencana pembelajaran cenah, cuma belum ada kata-kata itu, ditambah Bu ulah teh pusing-pusing Ibu merubah lagi, tambahin aja di belakangnya berkesadaran, bermakna ya, terus di kurungan deui mengaplikasi, memahami ya, disesuaikan dengan ranahnya ya. Deskripsinya ya, dalam refleksi itu memperluas dan menerapkan ide, yang mengaplikasi menghubungkan ide-ide, dan yang memahami itu bisa memiliki banyak ide, mengingat kembali atau belum memahami ya. Lanjut dengan ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Neng ya. Tapi kalau dalam kerangka pembelajaran, dalam diterapkan dalam desain pembelajaran ya, praktik pedagogisnya itu ditulis Bu, ditulis lagi. Lingkungan pembelajarannya yang sesuai apa ditulis lagi ya. Jadi dijabarkan ya. Terus kemitraan pembelajarannya siapa? Misal Ibu ada hubungan dengan wali murid ya. Ibu kan juga sokoean. Cenah Bu ieu teh anak abi teh cenah teh bisa bae belajar di rumah mah, sok Ibu we di sekolah kan sok ada yang kayak gitu ya. Nurut cenah ka bu guru mah. Nah, itu sama aja udah kemitraan pembelajaran ya. Curhat lah mencek ieu mah. Ya Bu, di sini juga di sekolah kieu ya kurang fokus atau bagaimana ya, itu juga udah termasuk kemitraan pembelajaran. Lanjut dengan pemanfaatan digital ya, pemanfaatan digital banyak lah, cuma karena di kita kurang sinyal, bukan kurang, nggak ada sinyal ya di kelas itu tidak ada sinyal, hanya di sini. Jadi pemanfaat digital kurang maksimal ya. Kalau sedang ada kuota mungkin ibu bapaknya yang mungkin baru membuka digital. Lanjut ke ini teh tulisannya belum di set. Definisi pembelajaran ya. Yang pertama praktik pedagogis, yang kedua kemitraan pembelajaran, ketiga lingkungan pembelajaran, yang keempat pemanfaatan digital, masih yang seperti tadi. Nilai memuliakan juga
sudah disampaikan oleh Bu Neng. Lanjut. Sudah paham lah, asesmen sudah. Nah, ini komponen minimum perencanaan pembelajaran ya. Di situ ada identifikasi ya. Identifikasi. Jadi yang kemarin sudah dibagikan bisa ya Bu dibuka ya. Biar cepat gitulah, yang penting Ibu Bapak semua sudah paham. Di sini kayaknya sudah disetting, mau di-setting ini, tapi belum selesai. Di situ ada untuk peserta didik ya. Oh, Bapak juga belum punya ya? Belum, saya belum dikasih. Oh, belum dikasih. Oh Oh iya. Di situ ada identifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar ya. Bisa dalam pengetahuan awal, minat, latar belakang dan kebutuhan belajar serta aspek lainnya. Nah, Ibu kan bisa lihat itu punya RPP ya. Coba dibuka ya. Ya, RPP ya. Yang kelas 2 juga nggak apa-apa dibuka ya. Boleh dilihat di situ. Nah, itu sudah ada identifikasi murid ya. Ya, ini ya dalam pengetahuan awalnya ya. Peserta didik bagaimana ya, telah mampu Membilang, Iya. membaca, menulis bilangan cacat. ya, itu merupakan pengetahuan awal bagaimana anak sudah bisa membilang ya, membaca, menghitung, menulis ya, itu udah pengetahuan awalnya. Terus ada minatnya ya di situ ya, minat belajarnya bagaimana? Peserta didik menunjukkan minat pada kegiatan belajar yang melibatkan permainan, aktivitas fisik, atau menghitung benda dan penggunaan benda-benda berwarna. Ya, terima kasih Bu Anggi. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah ada minat. Biasanya anak rendah, anak kelas rendah maksudnya ya, anak kelas rendah di SD juga anak kelas tinggi ya tetap sama ya. Sukanya yang warna-warni, sukanya yang meriah, yang menarik ya. Seperti itu. Ya, lanjut. Yang latar belakang ada ya? Yang latar belakang ada? Oh, coba kita lihat di sini, saya buka dulu. Nah, misal ini ya, tutup ya yang oke. Nah, di sini ada minat belajar ya. Kemudian kebutuhan belajar. Ya, kebutuhan belajar juga diuraikan di situ. Ya, peserta didik membutuhkan pembelajaran yang konkret, visual dan partisipatif. Ya, seperti itu. Mereka memerlukan perancah atau scaffolding ya dalam kegiatan membaca dan menulis kalimat sederhana. Kalau yang dulu kan kita hanya menulis capaian pembelajaran ya. Terus profil pelajar Pancasila, langsung ke materi pembelajaran dan langkah pembelajaran. Sekarang di sini minta diuraikan ya Bapak Ibu. Jadi peserta didik bagaimana dalam identifikasi baik pengetahuan awalnya, minat, latar belakang dan kebutuhannya. Mungkin seperti itu. Lanjut ke materi pelajaran ya. Dalam materi pelajaran ini kita mengambil bahasa Indonesia kelas 2 ya, bab 1 misal seperti itu ya. Materi pembelajarannya kita mengidentifikasi dan
penanaman sebagai jenis perasaan. Ada senang, sedih, marah, takut, kaget, malu, dan bangga. Kemudian ada memahami pemicu atau penyebab munculnya sebuah perasaan, ya. Kemudian menceritakan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan perasaan, memahami perasaan tokoh dalam cerita fiksi, yaitu Mimi marah, ya, Kiki dan Cici. Itu dalam teks ceritanya seperti itu ya, dalam buku anak ya, dalam buku guru, dalam buku anak itu seperti itu. Kemudian ada mengenal cara-cara yang sehat untuk menenangkan diri saat merasakan emosi yang kuat. Kemudian penggunaan tanda baca titik pada akhir kalimat pernyataan, serta penggunaan huruf kapital di awal kalimat dan pada nama orang. Nah, kemudian tadi langsung kita mengisi dimensi profil lulusan. Nah, ini yang contoh langsung diuraikan ya Bu, ya, pada elemen yang bisa dikembangkan. Kalau yang dalam ini ya kan kita bisa sesuai versi kita kan ya, nggak harus ini kudu kieu, enggak, itu ada versi sendiri-sendiri. Yang kalau kemarin yang dibagikan itu di situ bisa memilih di checklist ya. Pilih salah satu, bisa keimanan, bisa kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Pilih bisa lebih dari 5 atau semuanya ada di situ, boleh. Nah, kalau ini diuraikan Bu. Kalau dalam contoh yang saya paparkan ini, kesehatan ya, dalam bahasa Indonesia tadi yang bab pertama ya, dalam cerita Mimi marah, Kiki dan Cici itu, kita mau dalam kesehatannya mengembangkan kesadaran akan emosi diri sendiri dan orang lain, serta mulai memikirkan strategi untuk mengaturnya sebagai bagian dari kesehatan mental ya. Terus yang kedua, dimensi profil lulusannya komunikasi, yaitu melatih kemampuan mengungkapkan perasaan dan gagasan secara efektif dan santun kepada teman dan guru ya. Elemen yang dikembangkan, kalau Ibu buka di CB ya, itu semua panduan guru ya, bukunya sudah lengkap. Jadi elemen yang dikembangkan apa ya, dimensinya seperti apa sudah ada semua. Penalaran kritis ya, mengidentifikasi dan menulis informasi dari cerita, bisa ya seperti itu. Terus kolaborasi, melakukan kerjasama dan dalam kegiatan diskusi, kelompok dan permainan peran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjut dengan capaian pembelajaran ya. Di situ sudah ada ya CP-nya untuk CPA kelas 1 dan 2, CPB kelas 3 dan 4, CPC kelas 5 dan 6 ya. Dilanjut lintas disiplin ilmu. Nah, Bapak Ibu nanti bokan ya, bokan ini mah. Biasanya ada terpaham orang ada cenah ieu lintas disiplin ilmu jeung pelajaran naon. Nah, misal ada Bapak olahraga ya. Materi yang pertama lokomotor ya, gerak lokomotor. Ya, lintas ilmunya dengan yang mana kelas 6 kan ada ya di IPAS kerangka. Ya, kera itu udah lintas ilmu. Kalau yang kelas 6 bisa maksudnya ada jenis otot. Ya, bisa kena jenis otot, bisa betul. Ya, seperti itu ya. Terus kalau yang matematika kan ada ya Pak, berhitungnya masukkan ke situ. 1, 2, 3. Cuma kalau pelajaran PJO Pak tidak bisa sampai ke 10 dan seterusnya. Cuma bisa berhitung dari 1 sampai 8. Tidak dilanjutkan ya. Itu seperti itu. Lintas ilmu paham ya Bapak Ibu? Saya juga belum begitu paham. Dilanjut untuk tujuan pembelajarannya sudah ada ya. Di situ melalui pengamatan gambar, misal nih. Tujuan pembelajaran bab 1 ada 4 misal. Mau ditulis semua? Boleh. Mulai ditulis dia cuma 1 aja karena materi yang disampaikan juga cuma 1. Boleh, disesuaikan saja Bapak Ibu, kita mah nggak usah pusing-pusing karena yang mengerjakan juga kita, yang melakukan pelaksanaan di lapangan juga kita ya. Ini mah versi saya. Lanjut dengan praktik pedagogis ya. Di situ ada
model pembelajarannya. Biasanya yang pemahaman mendalam sekarang deep learning lebih mengutamakan yang PBL. Nah, dengan Bu PBL teh? Based learning. Pinter. Eta ya problem based learning dan PJBL, Bu. Ya, project based learning. Nah, yang diutamakan yang deep learning itu ya PBL dan PJBL. Boleh dimasukkan discovery learning ya, sama aja penemuan terbimbing, belajar kelompok itu sama saja. Metodenya dimasukkan juga. Metodenya apa? Misal Ibu mau mengajar matematika dengan apa? Dengan demonstrasi, tanya jawab, permainan, seperti itu ya. Pemanfaatan digital. Kita berdoa mumpung hari Jumat ya. Mudah-mudahan kita punya perlengkapan sarana prasarana ditambah menjadi setiap kelas ada 1. Amin. Jadi bisa melaksanakan pemanfaatan digital dengan maksimal di sekolah kita ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk desain pembelajaran ya. Dilanjut dengan langkah-langkah pembelajarannya. Ada dibuka yang tadi langkah-langkah pembelajaran. Dilanjutkan ke halaman berikutnya Bapak Ibu. Nah, coba kita buka lagi. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran ya, Bu. Nah, dalam tahap ini peserta didik akan terlibat dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi dalam suasana yang saling memuliakan. Tadi ya yang memuliakan. Masih ingat yang kata Bu Neng memuliakan apa saja? Yang memuliakan. Ya, tadi yang BBM itu loh. BBM Berkesadaran, bermakna dan nah, itu diingat-ingat Bu, itu memuliakan ya. Diingat BBM ya. Bukan BBM bensin ya, BBM ini mah berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ya, pinter lah pokoknya nama ibu-ibu mah sama bapak. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, menyenangkan sama menggembirakan sama Bu ya. Yang penting itu udah happy gitu ya. Joy learning ya. Langsung pengalaman belajar dapat dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Nah, Ibu ulah pusing kemarin kan dia cenah ami jadi sabaraha pertemuan ya kudu kumaha. Di situ kalau pelaksanaannya akan sama seperti itu, tetap saja Bu tulis. Untuk 3 pertemuan isinya itu ya nggak apa-apa. Tulis lagi itu. Ulah teh pusing ya kudu kumaha da. Isu mah kieu deui tapi kudu ganti. Ulah teh bingung eta deui Bu. Ya, karena materi belum selesai ya sampaikan biar selesai. Nah, dalam desainnya ini ada memahami. Jadi tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan berkesadaran, bermakna dan atau menggembirakan. Tuliskan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Oke, lanjut. Sudah paham ya? Tadi sudah dijelaskan baik yang memahami seperti apa, terus mengaplikasi seperti apa, merefleksi seperti apa. Jadi nanti ditulisnya seperti ini. Mungkin ya saya juga mau belajar membuat seperti ini. Kalau ada yang lanjut dengan asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ya, tuliskan baik teknik dan instrumen penilaiannya yang digunakan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran. Ya. Dalam asesmen dalam pembelajaran mendalam ini dilaksanakan melalui asesmen sebagai pembelajaran, asesmen as learning, yang menekan pada penilaian diri dan penilaian sejawat,
Asesmen untuk pembelajaran yaitu asesmen for learning yang menekankan pada umpan balik, dan asesmen hasil pembelajaran atau asesmen of learning yang menekankan pada pencapaian dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Contoh penilaian sejawat ya, penilaian diri, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio, penilaian berbasis kelas, penilaian kerja, tes tertulis, tes lisan, dan sebagainya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dalam langkah-langkah pembelajaran ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika belum paham, mari kita belajar bersama. Jika ada yang belum dimengerti, mari diskusi bersama, dipecahkan. Tapi jangan memecahkan gelas atau piring ya Bu Ibu. Kita memecahkan permasalahan yang Bapak Ibu belum pahami. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya terima sendiri. Saya lanjutkan memberi kesempatan untuk pemateri selanjutnya yaitu Bapak Didit ya, untuk materi KKA. Untuk dari itu saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, semoga Ibu Bapak memaafkan, tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu tadi asal ke sana. Enggak sih, pada mana Chan? Kan dia edit cek ibu ge, ade. Orang mau lihat ini sih bener.